Puji Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih, bagaimana keadaan saudara semua? Amin. Ya, hari ini kita sudah di tanggal berapa nih? Tanggal 3 ya. Kayaknya kita nggak terasa ya. Kita nggak terasa begitu cepat ya. Semua rasanya cepat sekali. Ya, betul, saudara? Ya. Sebulan yang lalu kita diajar oleh Tuhan, Roh Kudus, ya. The light shine in the darkness. Ya. Bahwa sinar itu, terang daripada Tuhan itu akan menerangi kegelapan. Ya, akan menerangi kegelapan. Yaitu kepada kita semua yang berada di dalam kegelapan, kita sudah diterangi. Ya, kalau kita hari ini ada di sini, berarti kita sudah diterangi oleh terang Kristus. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, setelah kita diterangi oleh terang Kristus, maka barulah kita itu bisa melihat Tuhan. Maka barulah kita akan melihat Dia. We shall behold Him. Kita akan memandang Dia, kita akan melihat Dia. Ya. Karena tanpa terangnya kita tidak akan bisa melihat Dia. Karena Dia adalah yang mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata kita. Ya. Tidak bisa kita lihat seperti saudara melihat saya melihat saudara begini. Kita membutuhkan terangnya untuk bisa melihat Tuhan. Untuk bisa melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Ya, bersyukur saudara. Hari ini kita bersyukur. Ya, saya bersyukur banget. Karena saya sudah mendapat terang ini dari Tuhan. Sehingga saya bisa melihat Yesus. Sekalipun saya belum melihatnya secara muka dengan muka. Seperti saya melihat Pak Kris, melihat Pak Budi, melihat Pak Alexander. Tetapi saya sudah berhadapan muka dengan muka di dalam roh. Dan itu saya bersyukur banget. Itu karena kasihnya yang luar biasa. Sehingga Ia mau menampakkan dirinya kepada kita. Ya. Saudara pernah mendengar ketika kemarin saya sampaikan tentang bagaimana Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Ya, ingat? Dia di suatu eluk-elukan seperti itu. Dan sampailah dia di bait Allah. Di bait Allah dia harus membersihkan. Ya, kalau kita mau melihat Tuhan, bait Allah kita harus dibersihkan. Kalau kita mau melihat Tuhan, kita harus menerima terang itu. Tetapi sebelum menerima terang itu, Yesus membersihkan baitnya. Dia membersihkan kalau masih ada penukar uang. Kalau masih ada meja-meja penjualan di dalam bait Allah, yaitu diri kita, hati kita, itu dibersihkan. Nah, itu merupakan suatu proses yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tanpa saudara sadari bahwa Tuhan sedang menjungkir balikan bait Allahnya, yaitu dirimu. Tidak tahu apakah saudara menyadari atau tidak. Kalau saya sangat menyadari. Ketika saya mau diterangin, saya merasa itu dijungkir balikan kehidupan saya. Jadi gak karu-karuan, kayaknya jadi tambah berantakan, kayaknya jadi tambah habis, kayaknya seperti porak-poranda, kayaknya seperti tidak ada. Tapi itu justru caranya Tuhan membersihkan. Ya. Tanpa kau sadari, Dia sedang membersihkan bait Allahnya, yaitu diri saudara, hati saudara. Ini adalah bait Allah, bukan? Dan Dia terus akan membersihkan itu terus. Dan Dia akan melihat apakah bait Allahnya itu ada buahnya enggak. Ada buah yang dihasilkan atau tidak. Kalau selama bertahun-tahun sudah menerima Yesus tetapi tidak ada buah yang dihasilkan, hanya dedaunan saja yang tumbuh, hanya daun-daun yang hijau, segar-segar walaupun rimbun, tapi hanya daun, tidak ada buah. Lalu dia melakukan apa? Dia melakukan apa? Pembicaraan. Bertanya dia lagi.
mempertanyakan deal pertamanya. Bukankah waktu pertama kali Allah menciptakan kamu, pohon ini, untuk dikehendaki untuk apa? Menghasilkan buah. Tapi ternyata tidak ada buahnya. Lalu dia berkata kepada pohon ara itu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan memakan buahmu lagi. Dan keesokan harinya ketika mereka melewatinya, betul-betul terjadi. Pohon ara tersebut menjadi kering. Sehingga tidak ada orang yang akan bisa memakan buahnya. Jangankan memakan buahnya, dia sudah tidak akan bisa hidup. Ya. Melihat itu murid-muridnya, salah satunya adalah Petrus, merasa sangat begitu amazed, begitu wow, kok bisa ya? Ya. Lalu Tuhan berkata, karena itu percayalah kepada Allah. Have faith in God. Have the kind God of faith. Milikilah iman daripada Tuhan Allah. Dan Tuhan berkata, kalau kamu memiliki iman Allah, maka kamu berkata kepada gunung ini beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Ya. Ketika murid-murid melihat pohon yang tadi rimbun bagus luar biasa walaupun tidak ada buahnya, dan Yesus hanya berkata begitu saja. Kemudian keesokannya murid-murid melihat lagi pohon itu jadi kering. Asalnya dari mana? Bagaimana? Dan Yesus hanya sampaikan. Mereka bertanya, how come? Kok bisa? Gimana sih caranya Tuhan? Murid-murid hanya berkata, percayalah kepada Tuhan. Milikilah iman kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mau melihat Tuhan, kita harus memiliki imannya Tuhan. Tanpa imannya Tuhan, kita tidak akan melihat Dia. Kita akan memandang Dia. We shall behold Him. Pada akhir nanti, kita akan memandang Yesus Kristus. Alkitab mencatat bahwa semua mata akan memandang Dia. Kita semua akan melihat Dia. Tapi kalau kita memiliki iman yang seperti Allah, engkau akan melihat Dia. Dan kalau terus imanmu yang seperti Allah, yang seperti itu, maka yang di dalam terang itu, yang sudah masuk di dalam terang itu, yang masuk di dalam Yesus, mereka melihat anak manusia itu datang menjemputnya. Kemarin saya ditanya oleh Pak Kris, kalau begitu orang yang tidak di dalam terang Kristus, orang yang tidak percaya Yesus Kristus, berarti pada akhir zaman nanti seperti Alkitab mencatat bahwa semua mata pada akhir zaman akan melihat anak manusia itu datang di atas awan. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang bisa melihat anak manusia itu datang di atas awan. Saya katakan, yes, betul, amin. Lalu dia katakan, berarti orang yang lain-lain apakah masih bisa melihat? Karena Alkitab mencatat bahwa semua mata melihat. Ya, betul, amin. Jadi bingung, kok jadi dua-dua betul Bu? Betul, amin. Semua mata akan melihat, karena itu firman Tuhan. Kita buka di mana Pak? Kita buka di dalam, di Alkitab. Perjanjian Baru. Oke, kita buka di ini aja. Ya, semua mata akan memandang Dia. Ya, semua mata akan memandang Dia. Kalau tidak, ya ini 30 bentar ya. Nah, semua mata akan memandang Dia. Kita lihat dulu yang di sini aja. Matius 24 ayat 30. Ya, Matius 24 ayat 30. Kemudian saudara bisa melihatnya lagi di Markus. Ya. Ya. Matius 24 ayat 30. Saudara lihat dulu yang di Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia
di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sekarang kita buka dalam Markus 13. Ayat yang ke-24. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Nah, ada dua orang yang melihat. Ada dua jenis orang yang melihat. Betul? Jadi orang yang pertama, orang semua bangsa akan melihat Anak Manusia itu. Dan ketika mereka melihat Anak Manusia itu yang mereka pernah dengar tentang Anak Manusia, namun mereka tetap tidak mau percaya. Yang sudah dengar lama tentang berita tentang Yesus Kristus, Anak Domba, mereka tidak mau percaya. Kemudian betul-betul ternyata Anak Manusia itu datang di atas awan, dan begitu gemilangnya, begitu luar biasanya. Mereka melihat itu. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka cuma melihat, mereka apa? Meratap. Orang-orang hanya bisa meratap. Aduh, kenapa saya dulu tidak percaya ya? Kenapa saya dulu tidak mau menerimanya ya? Itu jenis orang yang pertama. Meratap. Meratap semuanya. Meratap itu kayak gimana? Menangis, menyesal. Kenapa kok saya tidak mau percaya kepada dia? Tetapi orang yang kedua, jenis orang yang kedua yang melihat Anak Manusia itu datang di atas awan, adalah orang yang melihatnya di dalam roh, jiwa, dan tubuhnya. Dia adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus, yang terus menerus, yang setia terus menerus menanti-nantikan kedatangannya. Dan pada waktu itu orang semua melihat Anak Manusia datang di dalam awan-awan dengan segala kemuliaan dan kuasanya. Lalu Anak Manusia ini melihat orang-orang yang menanti-nantikan dia. Dia suruh malaikatnya untuk apa? Memisahkan, memilih mana yang sungguh-sungguh menantikan, yang sungguh-sungguh melihat dalam roh, itu yang dipilih. Yang lain melihat dengan meratap, menangis. Kita tahu pada akhir zaman nanti ada dua jenis manusia yang melihat Anak Manusia. Ada dua jenis manusia yang melihat Anak Manusia. Sekarang saudara dan saya, yang mana? Manusia yang melihat dan meratap, atau manusia yang melihat dan bersyukur dan mengucap syukur, dan mereka melihat dalam roh, dan akhirnya mereka apa? Dikumpulkan orang-orang pilihannya, menjadi orang-orang pilihannya. Terkumpul dari 4 penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. 4 penjuru bumi. Penjuru itu gimana? 1, 2, 3, 4. Betul? 1, 2, 3, 4. Penjuru bumi. Betul ya Pak? Betul ya? 4 penjuru bumi dan ujung bumi sampai ujung langit. Berarti bumi adalah datar. 4 ujung bumi. Kalau bulat tidak ada ujungnya. Selama itu bulat tidak akan ada ujungnya. Kalau flat datar itu ada ujungnya. 1, 2, 3. 4 penjuru ujung bumi. Ya, jelas ya, Alkitab yang menyatakan.
dari segala 4 penjuru bumi akan dikumpulkan semua orang-orang pilihannya. Nah, orang pilihannya berarti orang yang melihat, menanti-nantikan dia di dalam roh dan kebenaran. Itu yang dikumpulkan. Amin. Nah, ketika kita mau melihat dia nanti ini, saudara membutuhkan terang Kristus itu. We shall behold him. Ya, tapi kita butuh terang Kristus itu. Dan setelah menerima terang itu, kita tetap membutuhkan apa? Imannya Bapa untuk bisa melihat Bapa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Bapa kalau dia tidak di dalam kekudusan. Bagaimana kita ini bisa hidup kudus kalau kita tidak memiliki iman yang Bapa? Dengan kita manusia, kepercayaan kita tidak bisa hidup kudus. Dengan hanya kepercayaan kita saja, aku percaya aku sudah berubah, aku percaya aku sudah berubah. Ternyata kok belum berubah. Ternyata baru dibongkar lagi, diubahkan lagi. Begitu kita menerima Yesus, aku percaya aku sudah menjadi manusia baru. Aku percaya, ternyata berapa bulan lagi pembongkaran lagi, dilepaskan lagi. Kalau kepercayaan kita nggak bisa. Hanya dengan iman daripada Allah Bapa, kita baru bisa melihat anak manusia itu. Dan Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya. Kalau kamu mau melihat kemuliaan Bapa, kalau kamu mau melihatnya, harus dengan imannya Bapa. Tanpa iman Bapa, tidak ada orang yang bisa melihat. Dan Bapa pun memberikan pengajaran itu dari Kejadian. Di Kejadian, bagaimana caranya ketika dia mau menjadikan bumi ini. Dia hanya dengan speak, berbicara. Say a word, say it, berkata, berfirman. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dan ketika terang itu jadi, Allah apa? Melihat, he saw. Ketika dia sudah mengeluarkan perkataannya, dia melihat. Nah, itu adalah iman daripada Allah Bapa. Jadi bukan hanya ngomong saja, bukan hanya speak the word of God, bukan hanya mengutarakan firman Tuhan, tapi Bapa, kita buka kalau saudara nggak percaya. Berapa kali Allah Bapa berfirman dan Allah melihat, berfirman dan melihat. Coba guru sekolah minggu bisa menghitungnya berapa, nanti bertanya untuk disampaikan kepada anak-anaknya. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya. Ada lagi. Ya. Ketika di sini di ayat yang ke-9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan kering. Dan jadilah demikian. Nah, ketika Allah berfirman, Allah mengutarakan perkataannya, maka terjadilah demikian. Terjadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Lalu apa? Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat. Jadi ketika dia berkata terjadi dan dia melihat, apa yang dia katakan itu terjadi. Nah, itu adalah satu. Allah berbicara, terjadi dan bisa dilihat. Nah, itulah iman. Iman Allah Bapa. Percayalah kepada Allah.
isinya bukan hanya aku percaya pada Tuhan Yesus, aku percaya dia adalah juru selamatku, bukan hanya itu saja. Tapi aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, aku percaya kepada Allah. Isinya adalah menyampaikan, mengutarakan, bukan hanya memperkatakan, tapi menyampaikan firman Tuhan yang berasal dari Tuhan, yang adalah isinya kehendak daripada Allah Bapa. Dan itu dikeluarkan dari mulut, berfirman, keluar, dan terjadi, dan bisa dilihat. Nah, ini firman, ini adalah iman. Kalau Tuhan berkata, percayalah kepada Allah, milikilah iman daripada Allah Bapa. Kita harus memiliki seperti yang Allah Bapa lakukan. Ya. Barulah itu akan kelihatan, baru akan bisa dilihat, dinikmati. Allah baru bisa melihat dan oh bagus ya, luar biasa bagus ya. Dan dia bisa memberkati. Setelah dia lihat, baru dia memberkati. Di dalam kehidupan kita, saudara, kita harus memiliki iman yang seperti ini. Iman yang seperti ini bukan saja saya katakan tadi, siapa yang percaya pada Yesus Kristus, bukan itu. Itu ya saat pertama. Tetapi harus iman yang seperti ini. Apa yang kau keluarkan dari mulut, bukan perkataan-perkataan kosong, bukan omongan-omongan yang jahat, bukan omong-omongan yang kotor, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulutmu itu adalah firman Tuhan Allah Bapa yang memiliki kehendak. Nah, itu yang harus dikeluarkan, itu adalah iman. Sekarang saudara baru menyadarinya. Dan saya pun setelah menerima firman ini ya, dulu baru nyadari ternyata selama ini omongan saya itu gak ada artinya semua. Ternyata selama ini saya berbincang-bincang dengan siapa saja itu kosong, tidak ada artinya. Makanya tidak bisa terjadi, makanya tidak bisa dilihat. Omongan kita seringkali omongan kita yang kosong. Kalau omongan kita kosong, itu tidak akan terjadi apa-apa. Dan kalau tidak terjadi apa-apa, siapa yang bisa melihat? Tidak akan bisa dilihat. Oleh karena itu kita harus punya sampai di level ini. Naik lagi, dibawa naik lagi. Untuk bisa melihat dia nanti. Seperti tadi nanti dikatakan di ayat di Markus. Bisa melihat anak manusia di dalam awan-awan. Kita betul-betul harus memiliki imannya Allah Bapa. Ya. Sebab tanpa iman, ya, yaitu tanpa iman, di dalam iman artinya masuk di dalam terang, masuk di dalam Yesus, masuk di dalam firman itu, terbungkus dengan firman itu, wrap dengan firman itu. Bukan hanya di pinggiran, bukan hanya di permukaan, tetapi harus masuk di dalam dan terbungkus, di wrapping dengan firman itu. Kalau cuma sebagian saja, tangannya saja yang kena firman, kakinya saja yang kena firman, tidak bisa. Harus semua ini terbungkus, di wrapping dengan firman Tuhan. Sehingga ketika keluar mulut, dari perkataan dari mulut itu, adalah firman itu lagi. Oleh karena ini harus dibungkus dengan firman. Jadi tidak bisa hanya di depan, tidak bisa hanya di ujung, hanya di permukaan saja. Tapi harus masuk sampai kedalaman. Sampai akhirnya kita tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya firman itu sendiri. Kita belajar firman, banyak orang yang belajar firman. Banyak orang yang mengaku S2, S3, S apapun, S7, S apa, atau S lilin, S apa, nggak tahu, S apa, S teler atau S apa sampai teler, nggak tahu gimana. Tapi ternyata dia tidak mau dibungkus oleh firman itu. Sekarang berapa banyak orang yang berkata sudah sekolah teologi segala macam, tapi karena kepandaian mereka, kepintaran mereka, mereka nggak mau dibungkus dengan firman itu. Karena ketika dibungkus dengan firman itu nggak bisa melihat. Yang dilihat mata ini cuma firman.
Tidak bisa melihat yang lain, tidak bisa. Firman, melihatnya firman, mendengarnya firman, keluarnya firman. Siapa yang mau? Gak mau. Karena firman ini kayaknya juga kalau dibaca-baca gak masuk akal, gak bisa. Banyak orang yang tidak mau dibungkus semuanya dengan firman. Hanya kalau butuh sesuatu baru cari ayat, bongkar ayat ini. Apa ini firman apa? Baru diperkatakan. Tidak bisa seperti itu jalannya. Tidak bisa begitu caranya kerajaan surga beroperasi. Cara kerajaan surga menjadi seperti Thy kingdom come, Thy will be done. Tidak bisa dengan cara kita comot ayat pada saat aku butuh kesembuhan, cari ayat kesembuhan. Aku butuh uang, cari ayat tentang uang. Tidak bisa dengan cara seperti itu. Kerajaan surga tidak bisa dioperasikan dengan cara seperti itu. Thy kingdom come, Thy will be done. Tidak bisa dengan cara seperti itu. Selama engkau tidak mau masuk di dalam Thy word, tidak mau masuk dalam firman-Nya, hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Jadi setiap kita harus masuk di dalam firman, terbungkus wrapping dengan firman, barulah bisa melihat anak manusia. Sebab Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia, anak Allah. Nah, kalau mau melihat anak manusia berarti harus ikut pada mulanya adalah firman, masuk di dalam firman. Baru bisa melihat anak manusia. Orang lain yang tidak masuk dalam firman bisa melihat anak manusia. Yes, bisa. Tapi mereka meratap. Waduh, kenapa ya? Nyesel. Kenapa ya dulu Pak Kris sudah ngomong, kok saya gak mau percaya? Kenapa ya dulu Pak Budi sudah beritakan tentang Yesus, kok saya tidak mau percaya? Kenapa? Hanya bisa meratap. Dan hanya timbul suatu penyesalan. Nah, itu adalah orang yang nanti pada akhir zaman ada dua jenis manusia. Yang meratap akhirnya tertinggal. Atau yang meratap bukan hanya tidak percaya. Meratap pada, aduh kenapa ya, kok saya gak mau lebih dalam lagi ya dalam Tuhan Yesus. Kenapa ya saya hanya percaya begitu saja. Kenapa ya saya begitu sombongnya tidak mau dalam lagi. Itu juga akan meratap. Tapi orang yang dibungkus dengan firman, dia tidak akan kelihatan. Dia adalah orang yang semakin tunduk, semakin nunduk, semakin nunduk, semakin rendah hati, semakin rendah hati. Manusia rohnya yang semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Dan manusia rohnya inilah yang bisa melihat anak manusia. Dan anak manusia tahu menyelidiki. Itulah orang-orang pilihan. Bukan orang-orang yang meratap, tapi orang-orang pilihannya. Siapa kita? Apakah orang-orang yang meratap? Ataukah kita adalah orang-orang pilihannya? Itu masuk di dalam pertanyaan untuk saudara, bertanya kepada diri saudara. Ya. Lalu bagaimana caranya kita melaksanakan? Ya. We shall behold him, saat ini melihat Tuhan. Bagaimana caranya kita mengoperasikan Thy kingdom come, Thy will be done. Apakah hanya baca firman begitu saja? Terus memperkatakan firman begitu saja? Setiap hari menghafal firman, apakah begitu saja? Lewat persoalan, ketika engkau betul-betul masuk di dalam firman. Lewat kesesakan, ketika engkau betul-betul dibungkus dengan firman. Lewat kesengsaraanmu, lewat kekeringan, kalau engkau betul-betul sudah dibungkus dengan firman, maka firman itulah yang akan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh firman itu sendiri. Pada suatu saat Musa, ya, saudara tahu Musa. Ya, Musa pada suatu saat berada di istana yang enak. Dia sudah ada di istana dari kecil. Dia melihat kemewahan, dia melihat Raja Fir'aun, dia bisa melihat itu semua.
kursi raja semuanya, makanan hidangan raja. Dia melihat itu semua dari kecil, dia dididik di situ. Dia melihat segala sesuatu yang indah, dia melihat. Tapi dia merasa, ini kayaknya aku nggak di sini deh. Kayaknya ini bukan tempatku deh. Kayaknya nggak di sini deh aku. Jadi walaupun dia nikmati, dia merasa ini, tapi dia merasa I'm not belong here. Aku kayaknya nggak dari sini. Makanya ketika dia berjalan keluar dari istana, dia melihat, baru melihat ada banyak orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Mereka disiksa, suruh kerja keras, ya. Mereka dipukul kalau nggak bekerja, dan dia melihat itu semua. Kok beda dengan yang di dalam di istana? Dia melihat kesengsaraan itu. Siapa ya? Dia mulai tergelitik dalam hatinya. Kayaknya aku bukan di dalam kamar yang indah. Sedangkan dia melihat orang-orang itu disiksa. Mulai terjadi suatu kontak. Dia mulai terasa, enggak, ini kayak benar seperti ini. Dan dia terus. Akhirnya dia ada muncul. Tidak benar perlakuan orang Mesir ini kepada orang Israel ini, enggak benar. Akhirnya dia keluar. Keluar ini bukan kepercayaannya, karena dia gak punya kepercayaannya. Waktu di istana Firaun tidak diajar tentang Allah Bapa, tidak ada yang mengajarnya. Dia hanya keluar apa? Sebagai apa? Insting. Secara jiwa dia melihat ada orang yang disiksa, muncul instingnya membela. Dan saat dia membela, tanpa dia sadari ternyata dia membunuh orang Mesir. Takutlah dia. Dia lari. Karena mulai insting, iya aku membunuh nih. Lari dia ke padang gurun. Dia lari di padang gurun. Dia menyembunyikan diri, takut. Dia sembunyi. Sampai akhirnya dia ketemu perempuan, dia menikah, punya anak. Dia sudah, ya ini kayaknya aku di sini. Tetapi dia masih wondering tentang pribadinya dia, tentang image-nya dia. Siapa sih aku ini? Dia masih bingung. Dia melihat ada perbedaan antara orang Mesir dengan orang Yahudi. Dia belum tahu. Kemudian sampai suatu saat, dia ketika mengembalakan domba-domba dari mertuanya, dia sampai domba-domba itu naik masuk ke suatu tempat. Suatu tempat yang biasa saja. Padang gurun. Ada semak belukar di situ. Dia ikuti aja sampai di situ. Kemudian tiba-tiba itu kayaknya ada api deh. Api itu tapi kok semak itu tidak terbakar ya? Kok ketika api itu membakar semak tetapi tidak menghanguskan semak itu? Dia mulai bingung juga. Ada dua terjadi seperti itu, dia bingung lagi. Dan mulai dia mau mendekat. Kemudian ada suara. Jangan dekat-dekat. Ini adalah tempat kudus. Tanggalkan kasutmu. Dan dia menanggalkannya, dia mendengar. Dan pada saat itu, dia tidak sanggup memandang Tuhan Allah Bapa. Dia tidak bisa, dia menutupi mukanya. Karena begitu luar biasa, dia tidak bisa menutupi mukanya. Coba kita buka dalam Keluaran 3. Dia tidak bisa memandang Allah. Karena dia begitu takut. Keluaran 3 ayat 6. Ya, oke, dari ayat 4 boleh. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Karena dia tidak bisa memandang Allah. Karena dia di dalam
dosa. Dia lari, dia habis membunuh orang. Dia lari, dia tidak bisa. Dia takut. Nah, ini perjumpaan pertama kali Musa dengan Tuhan. Yang selama ini dia pikir di istana, aku tidak punya siapa-siapa nih. Siapa ya kepercayaanku? Kalau Fir'aun kepercayaannya pada dewa-dewanya, seperti itu. Ya. Siapa ya kepercayaanku? Kemudian dia menemukan semak belukar. Dan tiba-tiba dia tahu ada suara. Dan itu suara itu sudah cukup menakutkan dia. Apalagi sinarnya dari semak belukar itu. Dia menutupinya, dia takut. Tapi di situ dia berjumpa. Dia baru pertama kali bertemu dengan Allah Bapa. Dan selanjutnya, saya tidak perlu cerita di sini. Yang lain yang sudah tahu saudara. Itu perjumpaan Musa pertama kali dia tidak bisa memandang Allah Bapa. Saudara dan saya, waktu pertama kali saudara menerima Tuhan Yesus Kristus, saudara gak bisa memandang Allah Bapa. Karena keadaan kita penuh dengan lumpur dosa. Tidak bisa, tidak sanggup, takut kita memandangnya. Ya, takut. Ya, tetapi setelah itu Musa apa? Mengalami, kemudian ditentukan oleh Tuhan bahwa kamulah yang akan mengeluarkan bangsaku dari penindasan Mesir. Dan mulai Musa bergaul dengan Tuhan. Mulai bergaul dengan Tuhan. Terus, dan dia apa? Kepercayaannya, imannya dari Allah itu diberikan kepada dia. Dia tidak hanya punya kepercayaan, tapi dia memiliki iman daripada Allah Bapa itu. Ketika dia suruh balik, ya sana kamu kembali ke Fir'aun, dia takut lagi. Tuhan di mana? Aku nih lari dari sana. Disuruh balik lagi, dia takut lagi. Bahkan tuh suruh mengeluarkan umat daripada Tuhan, bangsa Israel. Bawa itu semua keluar. Bagaimana mereka bisa percaya kepadaku? Tanda apa? Bukti apa? Bagaimana caranya aku bisa membuat mereka percaya bahwa engkau adalah yang mengutus aku? Dan Tuhan berkata dengan suatu cara mujizat, tongkat yang kamu bawa, lemparkan. Dan tongkat itu menjadi ular. Pegang ekornya dan kembali menjadi tongkat. Masukkan tanganmu ke dalam bajumu, jubahmu. Ketika keluar, tangan itu menjadi kusta. Masukkan lagi dan tangan itu menjadi sembuh lagi, tahir lagi. Ya. Itu lakukan dengan perkataan. Aku gak bisa ngomong. Musa berkata demikian. Aku gak bisa berbicara. Lidahku tidak pandai berbicara. Dan Tuhan berkata, siapa yang menciptakan lidahmu? Akulah yang menciptakan lidahmu. Dan aku yang akan membuat lidah itu untuk berbicara. Jadi di sini semua bisa bicara, menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Ya, kalau ada yang ngomong, saya nggak bisa bicara, saya tidak bisa ngomong. Ingat, siapa yang buat lidahmu? Itu adalah Tuhan, Allah Bapa. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah menghendaki, bisa. Dan akhirnya terus terjadi demikian terus. Dan Musa memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ya, sangat intim sekali. Ketika di dalam Keluaran 33, kita lihat dulu di Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11, ya. Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kita lihat tadi, waktu pertama kali
Musa apa? Takut memandang Tuhan. Nggak berani. Takut ketahuan dosanya karena dia barusan aja bunuh orang. Ketahuan deh gitu. Takut dia. Tapi sekarang Tuhan berkata, Tuhan berbicara dengan Musa itu dengan berpandang-pandangan. Muka dengan muka seperti seorang kawan dengan kawannya. Coba Pak Budi dan Pak Kris kalau berbicara pandang-pandangan kan, nggak mungkin punggung-punggungan kan, pasti akan berpandangan, ya kan? Saudara kita berbicara pasti akan berpandang-pandangan, ya betul kan Ibu ya semua? Tidak mungkin saya bicara dengan Ibu, saya punggungin Ibu gini kan nggak mungkin, ya kan? Itu bukan teman, itu bukan saudara, musuh, ya kan seperti itu. Kalau musuhan makanya tidak mau memandang muka. Tapi Tuhan mau kasih tahu di sini bahwa hubungan Tuhan dengan Musa itu sudah ada perubahan. Naik terus. Yang pertama Musa nggak berani memandang wajahnya Tuhan. Dan bangsa Israel pun tidak berani melihat Tuhan. Mereka berkata, kamu aja Musa, ya kamu aja yang melihat Tuhan. Aku nggak berani, takut. Ya, semua orang-orang Israel nggak berani memandang Tuhan karena Tuhan begitu dahsyatnya. Dan Tuhan menyampaikan, kalau dia berbicara dengan Musa face to face, ngomong itu belak-belakan seperti itu. Ya, sampai sedemikian hubungannya, intimnya dengan Tuhan. Ya, dan ketika dia mengalami masalah, ya, bangsa Israel ini betul-betul tegar tengkuk. Betul-betul apa? Tegar tengkuk. Katakan tegar. Tegar. Yang tegar tengkuk. Kayak siapa? Kayak saya. Dulu kayak salah ya. Betul. Ya. Gak pernah mau bertobat. Ya bertobat. Bertobatnya kayak Pak Budi. Bertobat kapok lombok. Nah pada sakit-sakit. Oh saya gak mau makan lombok. Tapi setelah itu makan lagi. Seperti itu. Ya kan? Apalagi kalau Bu Ratna yang masak ya. Nah, sampailah bangsa Israel ini selalu buat perkara. Kita lihat di dalam sebentar ya, bisa cukup waktunya. Bilangan 11. Sampailah di Bilangan 11. Nah, itu sudah mengalami masalah di ayat yang pertama. Jadi mereka itu sukanya bersungut-sungut. Di sini nggak ada ya. Sudah tidak ada yang bersungut-sungut. Ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Waduh, nasib buruk mereka, ya kan? Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu pada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Taberah, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Saudara, emang bangsa Israel mengalami nasib buruk? Bukannya waktu di Mesir lebih buruk lagi? Ya kan? Mereka waktu dibawa keluar dari Mesir, dibawa ke padang gurun, dipelihara sama Tuhan luar biasa. Pagi dikasih makan, malam dikasih makan semuanya, dikasih semuanya. Ada minum, air, kehausan ada air. Tapi menurut mereka mengalami apa? Nasib buruk. Nah ini kita udah tahu. Berarti mereka ini betul-betul tidak bisa melihat Tuhan. Yang mereka lihat adalah kesengsaraan mereka, nasibnya mereka seperti itu. Ya, ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Nih, tidak bayar apa-apa kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Tuh, mereka ngomel sampai situ.
keterlaluan banget gak sih? Kalau Tuhan murka, pantas gak sih? Pantas. Nah ini di sini orang-orang bajingan ini siapa? Ya, orang-orang bajingan di sini, ini Alkitab ini nulis orang-orang bajingan. Ya, adalah waktu Musa membawa bangsa Israel keluar, ternyata ada beberapa itu adalah kemasukan orang-orang Mesir yang ikut keluar. Dan itulah mereka termasuk orang-orang bajingan itu. Sehingga mereka itu yang menggosok, yang kasih hasutan kepada bangsa Israel. Enak yang di dulu ya, di sana ya, lu makan gratis, semuanya gratis. Malam makan gratis tapi paginya dipukulin gratis, ya kan? Makan gratis, pukulin gratis, ya. Gak bisa komplain. Tapi menurut mereka itu enak, hidup yang enak. Nah ini mereka menghasut kepada bangsa Israel. Nah itu memang orang-orang bajingan yang menghasut. Jadi orang Israel jadi apa? Goyah. Iya ya benar. Iya ya, kita nggak usah susah-susah cari bawang putih, bawang pre, ya mentimun. Sudah ada seperti itu. Nggak usah pergi ke pasar, nggak usah kemana. Ada langsung, ya sudah disediakan. Iya, tapi besoknya dipukulin lagi. Harus kerja keras lagi. Tapi bagi mereka nggak apa-apa. Yang penting saya hari ini makan. Nah itu digosok sehingga mereka itu menjadi, oh iya benar, marah ke Musa. Goyah. Dan mau minta daging. Dikasih mana terus, mana terus gitu kan. Bosen mana terus. Di menara cuma dikasih tahu terus gitu ya. Bosen masaknya tahu terus. Tempe terus, tahu terus. Mana dagingnya gitu ya kan. Minta daging semua. Kalau minta daging semua, minta ke Bu Ratna daging yang banyak. Ya atau minta ke BK daging yang banyak. Menara cuman isinya apa? Tahu, tempe, telur. Tahu, tempe, telur. Mana dagingnya gitu? Ya kan? Gak bersungut-sungut kan di sini? Ya. Siapa yang memberi kami daging? Nah, mereka semua minta seperti itu. Berseru-seru, berkata kepada Musa terus menerus. Dan ketika Tuhan melihat, mendengar bangsa itu terus-menerus berkata demikian, Tuhan menjadi murka. Ya, di ayat yang 10. Tuhan ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya. Gara-gara minta daging, nangis di depan pintu kemah. Minta daging, nangis. Kemudian apa? Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Tuhan melihat orang yang hanya ingin kedagingan saja. Menangis dan Tuhan apa? Bangkit murkanya. Ya, di ayat 10. Tuhan marah, bangkit murkanya, orang itu langsung disambar, mati. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Nah, Musa ini waktu pergaulannya dengan Tuhan, dia belum mengalami. Ya, kok Tuhan tuh kok marah sih sampai dia ngomel Tuhan. Tuhan, kenapa kau perlakukan hamba ini dengan buruk? Ya kan? Mengapa sih aku ini tidak mendapat kasih karunia di matamu? Ya, kenapa kau berikan tanggung jawab yang beban yang luar biasa beratnya ini kepadaku untuk seluruh bangsa yang kayak gini ini? Hanya aku, mereka ini mengeluhnya kepadaku. Kemudian setelah Tuhan mendengar orang-orang itu mengeluh kepada Musa yang hambanya huruf besar, Tuhan marah kepada orang-orang itu. Dan Musa melihat itu jahat. Tuhan ini jahat. Kok Tuhan bunuh orang kayak gitu? Kalau saudara melihat seperti Musa ini pada saat itu belum mengalami terus intim pergaulan dengan Tuhan. Dia melihat hanya, Tuhan kalau kayak gini jahat engkau. Karena engkau semakin limpahkan tanggung jawab yang besar. Karena ketika Tuhan membunuh bangsa Israel itu, bangsa Israel akan semakin marah kepada Musa. Semakin murka pada Musa. Dan Musa ketakutan, dia merasa sendiri. Bagaimana aku menghadapi semua orang yang komplain kepadaku. Tapi di pihak Tuhan, Musa ini hambanya Tuhan. Kalau ada orang yang komplain kepada Musa tentang Musa, Tuhan akan turun tangan. Kalau perlu dengan murka. Dan itu bukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Karena Tuhan hanya melihat Musa sebagai hambanya dia. Kemudian Tuhan berkata, ya sudah, aku ini berat sekali Tuhan.
Ya, menanggung semuanya ini orang ribuan, semuanya aku cuma sendirian. Dan Tuhan katakan, ya kumpulin deh 70 orang tua-tua itu di depan pintu tenda. Nanti aku akan ngambil rohmu sebagian dikasih ke mereka. Karena waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan dengan freely. Roh Kudus belum dicurahkan. Hanya kepada Musa saja Roh Kudus itu. Jadi Tuhan mengambil Roh Kudus yang ada di Musa, yang hinggap di Musa, dan diberikan kepada ke-70 orang itu. Akhirnya mereka apa? Kepenuhan. Mereka kepenuhan berbahasa roh kayak nabi. Ya, mereka kepenuhan semuanya kepenuhan. Dan yang kepenuhan itu dicatat termasuk beberapa orang saja. Pada saat itu Yosua tidak mengalami kepenuhan itu. Dan ketika ada dua orang yang masih di tenda, walaupun tidak datang keluar ke pintu kemah, tapi mereka menerima roh itu. Dan dilaporkan. Dan Yosua mulai iri. Musa, cegahlah mereka. Dan Musa berkata kepada Yosua, emang kamu selama ini mendukung aku dengan sangat? Ya, kalau bisa seluruh bangsa ini dipenuhi dengan roh Allah, itulah yang benar, itu yang sesuai. Itu yang lebih enak maksudnya. Kalau ada orang yang dipenuhi Roh Kudus, jangan kamu iri. Musa berkata demikian kepada Yosua. Sampai akhirnya Tuhan berkata, suruh bangsa itu mengkuduskan dirinya. Aku akan memberikan mereka daging. Ya, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 7 hari, sebulan mereka akan makan daging sebulan. Sampai mereka bisa mau muntah. Karena sampai penuh dengan daging terus. Ya. Kita baca lagi di sini. Ayat 19. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tapi genap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu. Sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Maksudnya laki-laki yang bisa bertempur, ya. Bukan termasuk yang perempuan. Anak-anak perempuan tidak dihitung di sini, belum terhitung. Namun kau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan makannya. Dapatkan sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup. Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Nah, pergaulan Musa dengan Tuhan yang sudah berbicara dari muka dengan muka, face to face. Kalau berbicara, bergaul, ternyata Musa belum mengerti, belum memiliki iman yang seperti Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku akan kasih mereka makan daging, dia mulai dia mulai pikir, ting. Pakai apa Tuhan? Ternak itu semua dibunuh, gak cukup. Ikan-ikan semua di laut diambil, gak cukup juga. Dia hanya mikir. Jadi dia bergaul dengan Tuhan. Ini sekarang sama Tuhan dilatih lagi. Lewat pemberontakan dari bangsa Israel. Lewat segala orang yang memberontak Musa. Dan lewat murka Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan mau ngajar kepada Musa untuk masuk lebih dalam lagi. Untuk terus bergaul dengan dia. Untuk terus mengerti. Dan Tuhan berkata, sekarang Musa, kamu akan tahu apakah firmanku akan terjadi atau tidak. Berapa tahun mereka Tuhan dengan Musa ini? Lama. Karena Musa sendiri juga bingung. Bagaimana caranya kasih makan orang sekian banyak, ya, dengan daging lagi, gitu ya. Gimana caranya saya bisa memahami itu
Ya, karena saya juga suka kasih orang. Gimana caranya kasih makan orang? Tuhan suruh kasih makan. Gimana caranya? Orang sekian banyak. Tapi ini lebih banyak. Mulai dia berpikir dengan kedagingannya. Oh, kalau gitu bunuhin tuh ternak-ternak semua. Nggak cukup juga. Oh, itu kalau gitu mancing di laut atau di mana? Nggak cukup juga. Dan Tuhan berkata, masakan kuasa Tuhan akan berkurang untuk melakukan itu. Sekarang, now, kamu akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Dan Musa diajar kepada Tuhan untuk melihat bagaimana cara firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat mulutnya Tuhan, bahwa aku akan memberikan makan pada bangsaku ini daging. Itu adalah word of God, itu adalah firman Tuhan. Walaupun itu keluar daripada kerakusan orang-orang ini, tapi Tuhan tetap mau kasih. Ternyata dengan cara apa? Tuhan membuat angin. Ada suatu angin dari Tuhan. Siapa yang buat angin? Tuhan. Angin itu bisa mengirimkan burung puyuh sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya mereka semua mengumpulkan burung puyuh itu. Seperti orang kerakusan, seperti orang tidak pernah melihat makanan. Mereka jadi rakus, ambil itu semua sebanyak-banyaknya. Dan melihat kerakusan itu manusia, Tuhan murka dan Tuhan tulahi itu semua orang. Tuhan habiskan itu semua orang yang memiliki kerakusan. Tuhan kasih berkat itu. Tuhan kasih itu daging. Tapi kalau kamu memakannya dengan rakus, kamu akan kena tulah daripada Tuhan. Kamu minta apa? Daging, dikasih daging. Tapi ketika daging itu datang dan kamu rakus, kamu anggap itu buat kamu sendiri, mereka semua sendiri, dan itu menjadi murka bagi Tuhan. Dan disitulah mereka lihat itu. Selagi di ayat yang 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, tuh kan, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamai tempat itu Kibrot Ta'awah, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Di situ Tuhan mendidik Musa, mengajarkan kepada Musa bagaimana firman-Nya itu akan terjadi. Sekarang kamu akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara, ketika engkau mendengar firman Tuhan, berapa lama engkau mendengar firman Tuhan? Kemudian kenapa masih ada masalah dalam kehidupan kita? Ada terus peristiwa masalah dalam kehidupan kita. Kita sepertinya kayaknya bisa ragu-ragu. Bagaimana, kenapa, bagaimana caranya Tuhan? Gimana caranya Tuhan menolong saya? Bagaimana caranya Tuhan? Betul kan, kadang-kadang saudara masih memiliki seperti itu kan? Gimana Tuhan menolong saya? Ya. Ketika kita mengalami suatu hal-hal yang kesesakan. Kita sudah berdoa, kita percaya pada firman Tuhan. Tapi kita tetap ada kata-kata dalam hati kita, bagaimana caranya Tuhan menolong saya? Dan itu pun ada di dalam Musa. Gimana sih caranya Tuhan? Pakai ini Tuhan, pakai ini Tuhan. Mulai apa? Kasih saran. Oh, pakai ini ya, berarti ngambil ikan di laut ya. Oh, berarti ternak-ternak itu ya yang dibunuh ya. Mulai memikir, tapi dipikir-pikir nggak cukup juga kalau itu sebulan. Sehari 2 hari oke, cukup. Tapi untuk sebulan, saudara, seringkali kita ini bingung menghadapi kehidupan kita. Sehari kita bisa makan, tapi sebulan bagaimana caranya? Gimana caranya dapat uang? Bagaimana? Itu seringkali ya dari orang-orang bajingan ini, dari orang-orang bajingan yang di sini, yang pernah hidup di dalam kita, yaitu siapa? Iblis. Itu yang selalu mengungkapkan, gak mungkin bisa, gak bisa, gak cukup, gak bisa, kurang. Itu ada orang bajingan di dalam kita, yaitu manusia daging, iblis. Karena di dalam saudara dan saya masih ada yang jahat dan yang baik.
Nah, yang jahat itu adalah orang-orang bajingan. Ikut terus di dalam kita. Ya, suatu saat ketika menghadapi kesesakan, bajingan ini muncul. Orang bajingan yang di dalam saya, orang bajingan yang di dalam dirimu akan muncul dan mulai membuat apa? Keraguan. Gak mungkin bisa. Buat apa kamu melayani Tuhan selama ini? Kamu tetap gak punya, kamu tetap gak bisa. Buat apa kamu mulai? Seperti orang-orang bajingan ini yang ikutin bangsa Israel dari Mesir. Selalu mempertanyakan, dan itu membuat murkanya Tuhan. Saudara, tadi saya tanya orang bajingan di sini gak ada. Ada, saudara. Di dalam kita tetap ada benih jahat. Ya. Tapi ini tidak bisa dibuang. Benih jahat ini selama kita masih tinggal di sini masih ada. Oleh karena itu kita perlunya terus apa? Masuk di dalam firman, masuk di dalam firman, ditimbun firman, ditenggelamkan firman, terus menerus. Sampai benih jahat itu tertimbun. Dan kita membutuhkan nantinya untuk bisa melihat anak manusia itu adalah tubuh kemuliaan yang baru, yang tidak ada benih jahat lagi. Selama masih ada benih jahat, kita hanya melihat Tuhan separuh, sebagian, belum bisa full. Oleh karena itu kita harus terus masuk dalam firman. Dan Tuhan berkata kepada Musa, mulai sekarang kamu akan melihat firmanku ini sungguh-sungguh terjadi atau tidak. Saudara, kita harus naik. Jangan hanya saudara tahu firman, percaya firman, tapi saudara harus melihat firman itu terjadi dalam kehidupanmu. We shall behold him. Kalau saudara baca firman, tapi saudara tidak melihat firman itu terjadi, berarti saudara belum levelnya. Harus naik lagi. Dan Tuhan berbicara di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia akan memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 8 sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. We shall behold him. Saudara, kita harus naik level. Kita akan melihat, kita harus melihat firman Tuhan itu terjadi di dalam kehidupanmu. Bukan hanya membaca, bukan hanya men-sharekan, tapi firman ini harus hidup, terjadi. Kalau tidak, berarti kita tidak mau naik. Kalau kita tidak bisa melihat firman itu terjadi, kita tidak akan bisa melihat dia datang di atas awan. Setiap firman yang kita keluarkan harus terjadi dan bisa dilihat. Setiap firman yang kita keluarkan harus terjadi dan bisa dilihat. Amin. Firman yang kita keluarkan itu harus terjadi dan bisa dilihat. Seperti Allah Bapa. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan Allah melihat terang itu baik. Nah, ya kan? Ada 3 berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan Allah melihat terang itu baik. Amin. 3 level ini harus. Ya.
kalau kita percaya kepada firman Tuhan, firman ini harus kita menyampaikan, mau keluarkan iman, bukan perkatakan saja, tapi dijalani, dikeluarkan, artinya keluar dari manusia rohmu. Ya, bukan dengan perkataan yang keras-keras. Di jalan kita ngomong-ngomong firman semua, tapi itu harus benar-benar keluar dari manusia rohmu. Dan itu terjadi, kelihatan terjadi. Ya, banyak kesaksian saya, nanti mungkin hari Minggu saya akan berikan kepada saudara semua. Ya. Tetapi hari ini, saudara semua, saya hanya memberikan, yaitu ketika Tuhan berkata kepada Musa. Ya, kita baca lagi tadi di Bilangan, ya, Bilangan 11. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ya, we shall behold him. Milikilah imannya Tuhan, di mana Dia berfirman. Ya, saudara, saya mau sampaikan, bukan kita harus memperkatakan firman, tapi engkau harus berfirman. Berbeda, memperkatakan firman dengan berfirman itu sangat berbeda. Kalau memperkatakan firman itu adalah cuma menyampaikan quotes, singkatan-singkatan atau cuplikan-cuplikan ayat firman Tuhan. Tapi engkau harus berfirman. Artinya berfirman adalah ada firman di dalammu yang bisa kau keluarkan. Itu berbeda. Tuhan paham di sini? Ya. Jadi firman itu harus membungkusmu, harus membungkus kita, sehingga barulah firman itu menguasai kita semuanya. Dan apa yang keluar dari mulut kita itu adalah firman itu sendiri. Dan itu dikatakan bukan memperkatakan firman, tetapi berfirman. Dan ketika firman itu keluar dari mulut kita, maka firman itulah yang akan mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan Allah Bapa untuk dilaksanakan oleh firman tersebut. Katakan amin. Nah, itu adalah berfirman. Dengan berfirman berarti engkau percaya kepada Tuhan. Ya. Paulus berkata, kami memiliki iman yang sama, karena itu kami berkata-kata, bukan berkata-kata saja, tapi melepaskan, mengeluarkan firman. Dan berkata dengan firman itulah, makanya dia berkata, hidup kami bukan karena melihat secara fisik, tetapi hidup kami adalah karena iman. Ya. Kita melihat, Paulus melihat, tetapi jangan melihat yang seperti dilihat oleh bangsa Israel dan Musa pada saat itu melihat gak mungkin, gak cukup. Kita harus melihat apa yang Tuhan lihat lewat firman itu. Ya. Dengan 5 roti 2 ikan, dia cukup memberi makan 5.000 orang. Dia melihat itu sudah. Ya. Tapi penglihatan kita gak cukup. Nah, ini yang kita harus naik. Amin. Oke, puji Tuhan. Sudah menangkapnya semuanya? Haleluya. Firman itu akan bekerja kalau kita melepaskannya dengan iman dan berasal dari Tuhan. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjalanan.